Tak lagi ditangani Polda, laporan terhadap akademisi dan juga pengamat politik aktivis Rocky Gerung kini diambil alih Barreskrim Polri. Penyidikan juga mulai digelar. Penyidik tidak mengusut pasal penghinaan presiden, namun dugaan penyebaran berita bohong sesuai laporan terhadap Rocky Gerung. Rocky Gerung dianggap sebagai orang yang menghina terhadap presiden karena laporan kepada Kapolda tidak ditanggapi dan akhirnya diambil alih oleh Barreskrim Polri. Lalu bagaimana sebenarnya tanggapan para tokoh di Indonesia ini terkait Rocky Gerung? Apakah Rocky Gerung itu harus ditangkap ataukah tidak? Karena di sini ada dua pendapat. Antara Rocky Gerung itu harus ditangkap, ada juga yang berpendapat kalau Rocky Gerung itu tidak harus ditangkap karena memalukan. Kita dengar saja berapa pendapat-pendapat tokoh terkait dengan Rocky Gerung antara ditangkap atau tidak. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Itulah tanggapan dari Prabowo Subianto, seorang Menteri Menhan dari Kepresidenan Joko Widodo, mengatakan sangat menyayangkan terhadap sikap Rocky Gerung yang semena-mena dan maunya sendiri terhadap kritikan-kritikan kepada Pak Jokowi. Lalu bagaimana tanggapan dari tokoh yang lain? Kali ini mari kita dengarkan tanggapan terkait Rocky Gerung dari TGB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang ada di Lombok. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Tanggapan TGB terhadap Rocky Gerung ini bahkan lebih parah. Dia mengatakan kalau seorang akademisi seperti Rocky Gerung tidak pantas mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata caci maki terhadap seorang pemimpin. Ini yang disampaikan oleh TGB pada waktu pelantikan Himmah NWDI yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada juga pendapat dari golongan artis, yaitu dari Pak D. Indro, mengatakan seandainya Rocky Gerung mengatakan seperti itu dulu di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto, dia mengatakan saya rela kehilangan kuping. 2 hari Rocky Gerung itu bisa hilang. Kita tuh sebetulnya ngeritik aja enggak loh. Kita menyindir. Dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa?
tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu, Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang. Beda halnya dengan Ade Hermandu mengatakan, kalau Rocky Gerung itu anggap saja orang yang bodoh. Rocky Gerung itu orang yang tidak beretika, orang tidak berakhlak. Tapi walaupun begitu, orang yang mengkritik terhadap pemerintah itu tidak harus ditangkap dan tidak harus diseret ke ranah hukum. Ini adalah pembelaan Ade Hermandu kepada Rocky Gerung. Kita anggap saja Rocky adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh, tapi tidak beradab dan bodoh bukanlah kejahatan di negara ini. Karena itu dia layak dikecam dan hina balik, tapi dia tidak perlu dipenjarakan. Rocky itu jelas melanggar etika, tapi saya rasa dia tidak melanggar hukum. Rocky itu memendam kebencian terhadap Jokowi sejak awal ketika Jokowi memenangkan kursi kepresidenan sekitar 9 tahun yang lalu. Bayangkan betapa getirnya hidup Rocky. Selama 9 tahun dia harus dengan pahit menyaksikan Jokowi terus berada di tampuk kekuasaan, terpilih kembali pada 2019, sukses, dielulukan masyarakat, dipuji para pemimpin internasional, memiliki approval rating tertinggi di antara semua presiden di Indonesia yang pernah ada. Rocky selama ini sudah sering mengeluarkan sumpah serapah terhadap Jokowi. Rocky adalah semacam kakek nyinyir yang tidak pernah kehabisan kata buruk mengenai Jokowi. Dan selama ini Jokowi diam saja, sabar menghadapi cacian dan penghinaan Rocky. Saya yakin sekarang pun Jokowi pun tidak ingin Rocky dilaporkan ke polisi. Dan ini adalah contoh lain dari keteladanan Jokowi. Jokowi adalah contoh terbaik seorang pemimpin negara demokratis yang menghormati hak-hak rakyatnya untuk bicara. Ade Hermandu selain juga membela Rocky Gerung, dia juga menyanjung terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Sekarang, bagaimana pandangan Susono Dua Aji yang kita kenal bahwa dia itu pernah menjadi jenderal bintang 3 di Polri, mengatakan sangat bodoh sekali kita kalau mempenjarakan atau menyeret Rocky Gerung ke ranah hukum. Karena orang yang mengkritik terhadap pemerintah itu tidak harus dipenjara, tidak harus dihukum. Karena undang-undangnya itu tidak ada. Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia, ya negara hukum, kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa. Bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya,
petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Rocky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas tidak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media nanggapi, pakar-pakar hukum nanggapi, terus politisi nanggapi, tim sukses nanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Yang katakan nggak bisa itu bukan saya. Undang-undang, baca dulu, nullum delictum nona suna propria nullum delictum. Itulah pandangan dari para tokoh terkait Rocky Gerung. Apakah dia ditangkap ataukah dibebaskan? Dia diseret ke bidang hukum atau dibiarkan ngoceh begitu saja? Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat dan bisa mengambil kesimpulan di dalam pikiran-pikiran kita. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like,
komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya.